terkait dengan struktur ASKI. Nanti saya akan menyampaikan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini, Ketua Tim Pengawas Kearsipan Pusat. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu juga sudah mengenal saya ya, karena saya sudah cukup lama di tim pusat. Kemudian nanti ada Mas Pulung yang akan menyampaikan terkait dengan ASKI untuk UK atau unit Kearsipan, dan nanti ada Mbak Susanti yang barusan tadi jadi moderator yang akan menyampaikan terkait dengan ASKI untuk unit pengolah. Kami mohon izin untuk share screen sebentar, Bapak Ibu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Ya. Ibu. Baik. Nah, izin Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini terkait dengan Universitas Reformasi. Ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa ada jenis ASKI di pusat. Jadi kita ada 6 yang akan kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin hanya ada 2 dulu ya untuk yang PTN, nanti karena hanya sedikit nanti kita tidak akan kita sampaikan, tapi pada prinsipnya sebenarnya hampir sama isinya. Tapi dari jenis-jenis ASKI pusat ini ada 6, yaitu dari ada ASKI UPKL, kemudian ASKI UK, UK itu unit Kearsipan KL, kemudian ada UPPTN, ada UK PTN, UP BUMN, dan UK BUMN. Jadi kenapa kami agak molor untuk melakukan rakor PKPKP, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh instrumen ASKI ini juga sudah selesai gitu. Kemudian dasar hukum dari instrumen ASKI ini, pertama itu Bapak Ibu sekarang ini sudah cukup lama kita membuat instrumen ASKI dimulai dari tahun 2020. Ini yang berdasarkan Perka 6 ya, kalau yang sebelumnya memang ada, tapi berdasarkan Perka 38 tahun 2015. Nah ini dari tahun 2020 kita sudah beberapa kali melakukan perubahan, meskipun dari 2020 sampai dengan 2022 itu masih sama isinya, hanya kepkanya saja yang berubah. Karena pertimbangan dari Biro Hukum adalah instrumen ini perubahannya lebih banyak di ASKI. Waktu itu tetap harus dirubah semua sebagai untuk dasar hukumnya, tidak bisa dilakukan revisi, harus pencabutan. Sehingga nama KPK-nya berubah, tetapi isinya masih sama untuk yang ASKI, hanya berubah di ASKI. Nah, mulai dari tahun 2023 kita ada sedikit perubahan di ASKI dengan sudah ada memasukkan gradasi penilaian, kemudian ada sedikit definisi operasional seperti itu. Tetapi secara struktur masih sama dengan ASKI-ASKI tahun sebelumnya. Nah, tahun 2024 kita tidak melakukan perubahan di ASKI, masih sama dengan 2023. Nah, nanti tahun 2025 ini kita akan ada perubahan yang cukup mendasar ya terkait dengan format dari ASKI itu sendiri. Nah, untuk KPK ini kami sedang proses di Biro Hukum, mudah-mudahan bisa keluar di bulan Maret ini sehingga bisa segera dipergunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan ini kami masih baru pengenalan dulu untuk workshop sendiri secara teknis bagaimana menggunakan, nanti akan ada kesempatan lebih lanjut ya untuk kita bisa lebih memahami atau memahami untuk bagaimana menggunakan formulir ASKI ini. Kemudian perubahan ASKI yang pertama adalah terkait dengan adanya penajaman fokus pernyataan. Dimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kapus bahwa kita harus ada 3 hal besar ya dalam keterkaitannya dengan pencapaian sasaran strategis yang bidang kearsipan di ANRI. Yang pertama adalah adanya kepatuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi di instrumen ini kita juga berusaha untuk mengendorse, istilahnya memastikan bahwa kepatuhan itu bisa kita tanyakan, bisa kita nyatakan di dalam instrumen ini. Jangan sampai Bapak Ibu yang melakukan kegiatan itu tidak patuh terhadap aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan arsip, itu fokusnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan pemanfaatannya atau utilitasnya. Kemudian yang kedua itu adalah adanya perubahan di cara penilaian Bapak Ibu sekalian. Di mana kalau misalnya sebelumnya itu nilai lebih banyak hanya 0 dan 100, kemudian kita bisa merubah nilai standar, kemudian bisa merubah pembobotan dan sebagainya, maka sekarang kita sudah fikskan Bapak Ibu. Kalau toh memang ada yang tidak menjadi pembagi, itu tidak kita serta-merta merubah, tapi kita akan ada pilihan yang menyatakan harus ada bukti bahwa memang dia tidak menjadikan pembagi seperti itu.
Kemudian di sini juga kita sudah mulai mengenal adanya gradasi dalam penilaian atau level ya, jadi persis seperti kayak yang ASKE, kalau Bapak Ibu yang sudah kenal dengan ASKE. Kemudian selanjutnya adalah mengakomodir pengelolaan arsip yang dilakukan secara hybrid. Jadi kami memahami bahwa ada yang memang sudah full elektronik. Pada ASKI 2023 dan 2024 sudah kita mulai cover sebagian, mulai dari penciptaan, kemudian di Sarpras ya, tetapi yang di bagian tengahnya di sub aspek yang penggunaan dan pemeliharaan itu kita masih banyak yang fokus ke konvensional. Jadi belum kita keseluruhan kita full coverage untuk terkait dengan pengelolaan arsip secara elektroniknya. Nah, di sini nanti di ASKI yang baru ini kita sudah bisa memilih kalau memang suatu unit sudah full elektronik mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan sampai dengan kepenyusutan, maka itu bisa ditanyakan hanya yang elektroniknya saja. Nah, tapi kita memang di dalam ASKI itu kita masih juga ada yang konvensionalnya. Nanti tinggal dipilih kalau memang sudah full ya sudah, nanti tidak perlu lagi kita tanyakan yang konvensional. Tapi kembali lagi kalau memang masih mengelola arsip yang dengan media yang konvensional, maka tetap harus hidup semua pertanyaannya tadi seperti itu. Karena jangan sampai nanti seolah-olah dengan adanya elektronik itu yang konvensional hilang, padahal arsip itu masih ada di unit pengolah, belum dipindahkan ke unit kearsipan. Kemudian yang keempat itu kita menyatakan bahwa instrumen sebagai sumber pengetahuan, karena di dalam formulir ASCII ini nanti kita juga sudah ada terkait dengan definisi operasional, terkait dengan kriteria-kriteria, dasar hukum yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu sekalian untuk memahami ya kenapa sih ini pertanyaannya kok seperti ini gitu kan, dasarnya apa, kemudian harusnya seperti apa itu ada di dalam instrumen tadi. Nah, yang krusial ini adalah jumlah pernyataan atau jumlah pertanyaan. Kalau sebelumnya di UP itu dari 111 item yang jadi pertanyaan meskipun hanya sekrisan, ini hanya menjadi 25. Tetapi kerjanya juga bukan menjadi lebih ringan sebenarnya ya Bapak Ibu karena kita meringkas pernyataan yang tadinya segitu banyaknya menjadi 25 pernyataan. Itu tapi 25 ini juga sudah kompilasi dari yang pusat yang konvensional dan yang elektronik. Nanti bisa berkurang ketika memang Bapak Ibu satu UP itu hanya melakukan pengelolaan arsip elektronik saja. Kemudian yang di UK dari 116 kita buang 100-nya hanya menyisakan tinggal 16 pernyataan. Ini untuk yang perubahan perubahan mendasar yang ada di ASCII. Kemudian di struktur formulir ASCII itu sendiri kita ada aspek dan komponen, di mana ada aspeknya itu adalah pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan. Nanti di PAD ini kita bagi lagi ke sub-sub aspek yang ada, kemudian sumber dayanya ada dua sub aspek. Di komponennya adalah ada bagian elektronik dan bagian konvensional. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, untuk bagian elektronik adalah memang yang sudah misalnya full mengelola arsip elektronik. Tapi kalau masih hybrid, maka dua bagian ini tetap harus menjadi pernyataan dan harus dilakukan verifikasi oleh tim pengawas. Kemudian pernyataan, di sini di pernyataan itu adalah pernyataan atau pernyataan dalam formulir ASCII untuk menggambarkan indikator kinerja pengelolaan arsip pada unit pengolah dan unit kearsipan 1 atau jenjang berikutnya. Maaf, unit kearsipan 2. Jadi ini pernyataan seperti ini. Kemudian untuk setiap ini akan ada 5 kondisi ya di setiap pertanyaan itu yang akan kita representasikan dalam bentuk level dan bobot. Kemudian kriteria itu merupakan pemenuhan standar dari pernyataan-pernyataan yang ada itu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kriteria diperlukan untuk menentukan pilihan pada kondisi pernyataan yang ada tadi. Dari 5 ini kira-kira berapa yang terpenuhi kriterianya. Nah, kriteria itu Bapak Ibu bisa nanti akan melihat di bagian kriteria. Kemudian definisi operasional itu adalah batasan atau pengertian yang dipergunakan sebagai panduan bagi objek pengawasan maupun tim pengawas. Jadi karena sudah di DO-kan, sudah ada DO-nya, harusnya paham satu persepsi, tidak ada perbedaan pendapat ya seharusnya antara tim pengawas dengan objek pengawasan dalam memahami suatu substansi dari item pernyataan. Kemudian level dan bobot, untuk level sama dengan yang di ASCII dari level 0, 1, 2, 3 sampai dengan 4, itu level tertinggi. Untuk bobot juga nanti kita sudah putuskan tidak boleh lagi ada istilahnya kalau dulu kita masih ada keleluasaan untuk mengubah pembobotan di masing-masing subaspek, maka untuk sekarang kita sudah fixkan seperti yang di ASCII sudah akan ada fix bobotnya. Kemudian
Di dalam formulir yang dalam bentuk Excel tadi kita juga sudah ada bantuan ya, alat bantu. Karena ini juga menjadi salah satu masukan dari BPS untuk bisa mempermudah cek pengawasan dalam melakukan self assessment. Itu akan ada keterangan, itu keterangan di lembar-lembar pernyataan itu di samping kanan itu akan bagi pedoman untuk ngapain gitu kan. Apakah harus melihat kesesuaian kepada DO, apakah harus melihat kriteria, atau harus menggunakan kalkulator. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ada panduan di situ untuk setiap pernyataan yang ditanyakan. Kemudian kalkulator ini digunakan untuk membantu OPAS dalam menghitung atau menentukan jawaban, karena kadang-kadang harus ngitung juga kan Bapak Ibu ya, berapa sih unit pengolahnya, berapa sih yang sudah dibuatkan, atau berapa sih yang sudah misalnya melakukan pemindahan arsip seperti itu. Nah, itu kadang-kadang menghitung lagi. Nah, daripada menghitung di lembar tersendiri, kita bisa bantukan untuk menghitung di kalkulator bantuan seperti ini. Kemudian kita juga sampaikan ada contoh bukti didukungnya, di mana ini digunakan untuk membantu objek pengawasan memberikan gambaran yang jelas terkait cara pengambilan didukung. Karena khususnya untuk yang di bagian elektronik, Bapak Ibu sekalian. Karena kan jujur kami sampaikan, untuk yang elektronik ini kita masih ke arah Srikandi. Karena Srikandi menjadi aplikasi umum bidang kearsipan yang digunakan, yang seharusnya digunakan oleh seluruh KL. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti mungkin belum begitu memahami cara mengambil buktinya itu ada di mana, itu kita sampaikan di contoh bukti dukung cara mencarinya itu seperti apa. Karena di aplikasi itu kan ada menu-menunya ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di contoh bukti dukung tadi. Kemudian ini untuk format ASCII-nya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di sini ada pernyataan. Di lembar tertentu kita akan ada pernyataan awal. Ini khususnya untuk yang di penciptaan ya Bapak Ibu ya, terkait dengan pengolahan arsip elektronik. Misalnya, apakah unit pengolah masih menciptakan dan mengelola arsip konvensional? Artinya, kalau memang masih ada, nanti harus ada menu drop down di sini, Bapak Ibu tinggal pilih. Jawaban default adalah script, kemudian ada ya dan tidak. Karena nanti ketika ada pilihan jawaban ini ya atau tidak akan menentukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Seperti itu. Kemudian setelah itu ada setiap aspeknya, kita akan ada juga misalnya hal-hal tertentu yang perlu untuk dipastikan. Ketika masih ada pembuatan naskah dinas secara konvensional, ada nggak? Kadang-kadang kan unit tidak semuanya itu menggunakan elektronik. Misal, untuk PKS atau perjanjian kerjasama masih dibuat secara manual, artinya dia masih mengelola arsip yang konvensional. Ya, membuat naskah dinas yang konvensional, maka dia harus menjawabnya adalah ya, kalau memang masih menciptakan arsip yang dibuat secara konvensional. Tidak, Pak Isi. Rapot istilahnya. Kemudian untuk di body pertanyaannya itu sendiri, di sini Bapak Ibu lihat ada bagian elektronik yang komponen tadi, ada bagian elektronik, nanti ada dua, ada elektronik, ada yang B-nya itu adalah yang konvensional. Itu setiap aspek akan ditanyakan seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu di sini akan kami ada 5 kondisi di sini, kami berikan pertanyaan yang nomor 1 kuning warnanya, itu adalah pertanyaannya atau kondisi yang diharapkan ingin dicapai, kemudian kondisinya sudah sampai mana capaian kinerja yang dicapai oleh unit pengolah yang Bapak Ibu periksa seperti itu. Nah, di sini di keterangan tadi, di keterangan ini nanti akan dilihat perintah-perintahnya seperti apa. Apakah di sini kan disuruh melihat kesesuaian di definisi operasional nomor 4. Jadi kita harusnya sudah sangat jelas ya untuk melihat ke bagian mana yang perlu diacu gitu. Nah, untuk pilihan nanti tergantung kepada masing-masing unit pengolah di Bapak Ibu sekalian ketika melakukan self assessment, kira-kira ada di kondisi yang berapa berdasarkan kesesuaian dengan DO tadi. Jadi jangan ngisi dulu, tapi lihat dulu bukti dengan DO-nya. Ketika sudah sesuai, ada di posisi mana, nanti Bapak Ibu bisa untuk mengisi. Kemudian kriteria, nah ini kan ada juga pernyataan yang kalau yang tadi sebelumnya itu bukan kriteria, hanya keterangan, tapi kalau di sini adalah di keterangan ini kriteria. Bapak Ibu nanti harus dilihat kepada kriterianya. Berapa sih kriteria yang terpenuhi? Misalnya di sini ada 4 kriteria, yang terpenuhi baru ada 2, maka hanya pilihan jawabannya hanya ada di C, seperti itu, harusnya di C. Ketika dia sudah terpenuhi seluruhnya, maka pilihan jawabannya adalah di E. Demikian Bapak Ibu. Kemudian definisi operasional itu dasar hukum dan catatan tim pengawas. Di sini Bapak Ibu definisi operasional itu bisa ada mengisi tentang bukti dukung yang diinginkan seperti apa, kemudian ketentuan terkait
DO-nya sendiri, misalnya karena ini terkait dengan tanda tangan elektronik, TTE yang dimaksud itu yang seperti apa? Seperti itu. Ini ada penjelasannya di sini. Kemudian contoh bukti dukung. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu lihat di sini, ini yang sudah kami siapkan untuk Bapak Ibu melihat bukti dukung yang diperlukan itu lihatnya nanti dari mana. Nanti kita lihat di contoh bukti dukung ini Bapak Ibu bisa klik seperti itu. Nah, ini karena ini terkait dengan TTE untuk memastikan, untuk memverifikasi TTE itu apakah tersertifikasi atau tidak, kita sudah ada pilihan menggunakan yang Penter atau yang BSRE seperti tadi, atau menggunakan aplikasi yang memang bisa untuk melakukan verifikasi. Kemudian di bagian dasar hukum adalah dasar hukum, kalau memang ini adalah dari peraturan yang lebih tinggi ada, kita akan taruh di situ. Kemudian akan juga kita lihat dari kebijakan yang ada di masing-masing instansi, karena namanya juga internal, kita akan lihat kebijakan instansinya seperti apa. Kemudian catatan dari objek pengawas ini diperlukan ketika misalnya memang si unit pengolah atau unit kearsipan tadi ingin menambahkan catatan-catatan misalnya terkait dengan data dukung ini ada di mana, atau penjelasan-penjelasan lah yang memastikan jawaban-jawaban yang dia pilih seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian sekilas tentang struktur ASCII secara umum. Nanti kita akan untuk pertanyaan nanti kita akan kumpulkan ya setelah di akhir acara, karena setelah ini kita akan coba menyampaikan seperti apa sih, kalau tadi kan hanya gambaran umum saja, nanti akan kita lihat secara detailnya untuk masing-masing pernyataan-pernyataan itu akan seperti apa. Yang pertama terkait dengan unit pengolah di KL akan disampaikan oleh Mbak Susanti. Nanti saya akan kita akan selanjutnya waktu untuk menyampaikan terkait dengan unit kearsipan. Baik, untuk menyingkat waktu kami persilahkan Mbak Susanti untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Ibu Nono. Izin Bapak Ibu, saya share screen terkait dengan form ASCII untuk unit pengolah. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Baik, terima kasih. Jadi kalau tadi Bu Nunu sudah menyampaikan, ini sekarang kami mengakomodir nih. Baik. Tadi ya, kalau yang sudah elektronik semua, berarti itu yang akan kami nilai. Kalau ada yang masih konvensional, ya berarti dua-duanya akan dinilai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Pertama, terkait dengan data umum, masih sama Bapak Ibu. Ada nama instansi, nama unit pengolah, kemudian alamat unit pengolah, nama penanggung jawab unit pengolah, kemudian jumlah arsiparis, jumlah pengelola arsip. Nah, kenapa di sini jumlah arsiparis? Tadi Bu Kapus sudah menyampaikan bahwa untuk di UP wajib ada arsiparis, begitu ya? Sudah sama seperti itu. Kemudian ada volume arsip aktif yang disampaikan di sini sebagai informasi, ada berapa berkas. Kemudian jumlah arsip aktif yang telah terdaftar, jumlah pengguna arsip dalam 1 tahun terakhir, ada berapa pengguna, tahun arsip aktif tertua yang masih disimpan di unit pengolah, kemudian narah hubung yaitu nama, nomor handphone, kemudian ada data terkait dengan arsip vital kalau memang ada arsip vital di unit tersebut. Demikian juga data terkait dengan arsip terjaga jika memang unit tersebut memiliki atau menciptakan arsip terjaga. Dan ada satu lagi yaitu naskah dinas khas Bapak Ibu. Jadi naskah dinas yang secara spesifik dihasilkan sesuai dengan fungsi dari unit pengolah. Gitu ya. Untuk Pak Argo mungkin seperti yang tadi disampaikan Ibu, pertanyaan akan diakomodir nanti di belakang setelah pemaparan selesai, begitu ya Ibu ya. Oke, ini kita lihat untuk menjadi perhatian. Bila unit pengolah terkait tidak menciptakan dan mengelola arsip konvensional, mohon menyertakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pengolah dan Kepala Unit Kearsipan. Jika unit pengolah membuat surat pernyataan tersebut, maka pernyataan awal wajib diisi dengan tidak, dan seluruh pernyataan di bagian konvensional tidak menjadi pembagi. Jadi itu catatannya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat pada form ASCII-nya. Untuk subaspek penciptaan arsip.
Jadi ada bagian elektronik di sini. Pernyataannya adalah unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. Ada Mbak Santi, pilihannya, Mbak Santi, ya. izin terlalu kecil mungkin bisa diperbesar ya biar ini. Oh, Jadi apa tulisannya terlalu kecil bisa oh, dilebarin oke, baik. presentasi. Baik, sebentar. Terima kasih. Sudah cukup, Kak? Segini? Jelas ya? Ya, segini juga lumayan. Ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi untuk sub aspek penciptaan arsip bagian elektronik itu ya. Pernyataan pertama, unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. Jadi pilihannya apakah seluruh sampel belum sesuai dengan tata naskah dinas. Kemudian sebanyak 1 sampai dengan 3 sampel sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. Yang C, sebanyak 4 sampai dengan 6 sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. Yang D, sebanyak 7 sampai dengan 9 sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. Yang E, seluruh sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. Ya. Kita lihat di sini untuk definisi operasionalnya Bapak Ibu. Bukti dukung yang disampaikan berupa tangkapan layar, tampilan pada menu daftar naskah dinas keluar, dan unduhan sampel naskah dinas dari akun pimpinan unit pengolah. Jika aplikasi yang digunakan adalah Srikandi, maka sampel naskah dinas diambil saat kegiatan self-assessment. Sampel naskah dinas berupa unduhan 10 naskah yang ditampilkan melalui menu daftar naskah keluar dengan filter terkirim pada kolom status kirim. Sampel naskah dinas sebanyak 10 naskah dengan ketentuan 1. Bila unit pengolah menghasilkan naskah dinas khas, maka jumlah sampel sebanyak 9 naskah dinas pertama yang tampil ditambah dengan 1 naskah dinas khas di menu daftar naskah keluar. Apabila unit pengolah tidak menghasilkan naskah dinas khas, maka jumlah sampel sebanyak 10 naskah dinas pertama yang tampil di menu daftar naskah keluar. Untuk contoh naskah dinas khas, yaitu misalnya untuk unit dengan fungsi pelatihan dan pendidikan, itu ada naskah dinas khas berupa STTPL. Dan untuk unit dengan fungsi hukum, naskah dinas khasnya adalah produk hukum. Dan unit dengan fungsi kerjasama, naskah dinas khasnya adalah NI. Jadi disesuaikan dengan fungsi unit pengolah yang menjadi objek pengawasan. Kesesuaian naskah dinas yang diperiksa, nah ini yang tadi Bu Nunung sampaikan bahwa sudah dirangkum gitu ya. Jadi ada penomoran naskah dinas, struktur naskah dinas, format naskah dinas, dan penandatanganan. Bila salah satu kesesuaian tidak terpenuhi, maka diputuskan tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. Jadi ini berbeda nih ya Bapak Ibu ya dengan yang tahun sebelumnya masih satu-satu. Nah ini sudah jadi satu kesatuan, tapi kalau satu tidak terpenuhi maka dianggap sudah tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Pimpinan unit pengolah menandatangani. Suaranya, Bu. Halo, iya, apakah Ada yang bocor Bu Santi dari Lemanas tuh, Bu Natalia. Oh iya, oke. Terima kasih Bu Rosa. Mohon Bapak Ibu yang tidak berbicara boleh di-mute ya supaya tidak mengganggu yang lain. Ya, untuk pernyataan kedua, pimpinan unit pengolah menandatangani naskah dinas yang dibuat oleh unit pengolah menggunakan tanda tangan elektronik terverifikasi. Pilihannya, seluruh naskah dinas sampel belum ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik terverifikasi. Kemudian yang B, sebanyak 1 sampai dengan 3 naskah dinas sampel telah ditandatangani menggunakan TTE terverifikasi. C, sebanyak 4 sampai dengan 6 naskah dinas sampel telah ditandatangani menggunakan TTE terverifikasi.
Yang D, sebanyak 7 sampai dengan 9 naskah dinas sampel telah ditandatangani menggunakan TTE terverifikasi. Dan pilihan E, seluruh naskah dinas sampel telah ditandatangani menggunakan TTE terverifikasi. Kita lihat definisi operasionalnya. Bukti dukung berupa sampel naskah dinas yang digunakan pada nomor sebelumnya, yaitu 1.1 subaspek penciptaan bagian elektronik nomor 1. Tangkapan layar verifikasi TTE pada aplikasi Penter atau verifikasi PDF Kementerian Kominfo. Ketentuan terkait TTE, TTE dapat divisualisasikan dalam berbagai macam bentuk seperti spesimen atau QR Code sesuai dengan kebijakan dari masing-masing instansi. Yang kedua, penandatanganan menggunakan TTE dapat dilakukan melalui aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi atau aplikasi penandatanganan elektronik lainnya. Ketiga, TTE dianggap sah apabila sertifikat digital dapat diverifikasi dengan aplikasi desktop Penter atau BSign atau verifikasi PDF pada situs Komdigi. Untuk pernyataan ketiga, jumlah naskah dinas yang telah ditandatangani dan dikirim oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi. Pilihan A, belum terdapat naskah dinas yang ditandatangani dan dikirim melalui aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi. B, terdapat lebih dari 0% sampai dengan 50% naskah dinas yang ditandatangani dan dikirim melalui aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi. Pilihan C, terdapat lebih dari 50% sampai dengan 70% naskah dinas yang ditandatangani dan dikirim melalui aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi. D, terdapat lebih dari 70 sampai dengan 90% naskah dinas yang ditandatangani dan dikirim melalui aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi. Dan yang E, terdapat lebih dari 90% sampai dengan 100% naskah dinas yang ditandatangani dan dikirim melalui aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi. Kita lihat definisi operasionalnya. Bukti dukung yang disampaikan berupa tangkapan layar tampilan pada menu tanda tangan naskah dan dashboard bagian tanda tangan naskah dari akun pimpinan unit pengolah. Jumlah naskah dinas entry pada menu tanda tangan dan belum dikirim pada bagian dashboard tanda tangan naskah masih meliputi status ditolak, diperbaiki, dan belum ditandatangani. Untuk aplikasi sejenis Srikandi dapat menyesuaikan dengan menu yang memiliki proses bisnis serupa. Jadi untuk aplikasi sejenis Srikandi, Bapak Ibu nanti disesuaikan dengan kebijakan pada instansi masing-masing. Pernyataan keempat, jumlah naskah dinas yang telah ditindaklanjuti oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi. Pilihan A, belum terdapat naskah dinas yang ditindaklanjuti melalui aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi. Pilihan B, terdapat lebih dari 0% sampai dengan 50% naskah dinas yang ditindaklanjuti melalui aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi. Pilihan C, terdapat lebih dari 50% sampai dengan 70% naskah dinas yang ditindaklanjuti melalui aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi. Dan yang D, terdapat lebih dari 70% sampai dengan 90% naskah dinas. Terdapat lebih, saya ulang Bapak Ibu, di poin D, terdapat lebih dari 70% sampai dengan 90% naskah dinas yang ditindaklanjuti melalui aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi. Dan yang E,
terdapat lebih dari 90% sampai dengan 100% naskah dinas yang ditindaklanjuti melalui aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi. DO-nya, bukti dukung yang disampaikan berupa tangkapan layar, tampilan pada menu daftar naskah masuk, dan dashboard bagian naskah masuk dari akun pimpinan unit pengolah. Tindak lanjut pada aplikasi Srikandi meliputi membalas, memberikan disposisi, koordinasi, arahan, dan menyelesaikan melalui tombol tindak lanjut. Kemudian masuk ke bagian konvensional. Tadi bagian elektronik, sekarang bagian konvensional. Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. Yaitu pilihan A, seluruh sampel naskah dinas belum sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. Pilihan B, sebanyak 1 sampai dengan 3 sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. C, sebanyak 4 sampai dengan 6 sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. D, sebanyak 7 sampai dengan 9 sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. Dan E, seluruh sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. Untuk definisi operasional, apabila unit pengolah menghasilkan naskah dinas khas, yaitu naskah dinas yang spesifik dihasilkan sesuai dengan fungsi unit pengolah, maka sampel berupa naskah dinas konvensional sebanyak 10 naskah dengan ketentuan. Pertama, surat perintah atau naskah dinas dengan fungsi sejenis minimal 3 naskah. Surat dinas atau naskah dinas dengan fungsi sejenis minimal 3 naskah. Nota dinas atau naskah dinas dengan fungsi sejenis minimal 3 naskah. Dan naskah dinas khas sebanyak 1 naskah. Apabila unit pengolah tidak menghasilkan naskah dinas khas, maka sampel berupa naskah dinas konvensional sebanyak 10 naskah dengan minimal 3 jenis naskah dinas, yaitu surat perintah atau naskah dinas dengan fungsi sejenis, surat dinas atau naskah dinas dengan fungsi sejenis, dan nota dinas atau naskah dinas dengan fungsi sejenis. Kesesuaian naskah dinas yang diperiksa meliputi penomoran naskah dinas, penggunaan kertas, struktur naskah dinas, format naskah dinas, paraf, penggunaan cap dinas, dan penandatanganan. Pernyataan berikutnya yaitu pernyataan 2. Unit pengolah mengendalikan naskah dinas masuk konvensional. Pilihan A, belum melaksanakan pengendalian naskah dinas masuk konvensional. B, telah melaksanakan 1 kegiatan pengendalian naskah dinas masuk konvensional. C, telah melaksanakan 2 kegiatan pengendalian naskah dinas masuk konvensional. D, telah melaksanakan 3 kegiatan pengendalian naskah dinas masuk konvensional. Dan E, telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas masuk konvensional. Kriterianya, 1. Penerimaan, 2. Pencatatan, yaitu bisa berupa buku agenda, kartu kendali, takkah, agenda elektronik, atau sarana sejenis. 3. Pengarahan, 4. Penyampaian. Ya. Jadi itu kriterianya Bapak Ibu. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Unit pengolah mengendalikan naskah dinas keluar konvensional. Pilihan A, belum melaksanakan pengendalian naskah dinas keluar konvensional. B, telah melaksanakan 1 kegiatan pengendalian naskah dinas keluar konvensional. C, telah melaksanakan 2 kegiatan pengendalian naskah dinas keluar konvensional. D, telah melaksanakan 3 kegiatan pengendalian naskah dinas keluar konvensional. E, telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas keluar konvensional. Kriterianya, pencatatan bisa berupa buku agenda, kartu kendali, takkah, agenda elektronik, atau sarana sejenis. Kemudian penggandaan, pengiriman, dan penyimpanan.
Masuk subaspek berikutnya, yaitu subaspek penggunaan arsip. Bagian A, bagian elektronik, pernyataan pertama. Unit pengolah melayankan arsip aktif pada aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Pilihan A, belum terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif. B, terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif. C, terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAD. D, terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan sarana pencatatan layanan arsip. E, terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan melaksanakan layanan yang dicatat pada sarana pencatatan layanan arsip yang tersedia. Kita lihat definisi operasionalnya. Bukti dukung yang disampaikan berupa 1. Daftar arsip aktif, yaitu hasil pemberkasan dari naskah dinas pada aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi, dapat dilihat dari akun tata usaha atau sekretaris atau pengelola sentral file unit pengolah. Kenapa memang punya sertifikat apa gimana? Kedua, sarana pencatatan layanan arsip dapat berupa formulir daring, contoh Google Form, Johor Form, dan sebagainya, maupun buku pencatatan secara manual. Daftar naskah masuk dan atau daftar naskah keluar tidak termasuk ke dalam daftar arsip aktif. Apabila tidak terdapat kolom klasifikasi keamanan untuk melihat layanan arsip berdasarkan SKKAAD, dapat dilakukan pengambilan sampel layanan arsip dan membandingkan secara manual dengan kebijakan SKKAAD yang berlaku. Pelayanan dilihat pada masa audit, contoh tahun pengawasan tahun ini yaitu 2025, maka masa audit 2024. Contoh bentuk pelayanan arsip aktif pada aplikasi Srikandi atau sejenis Srikandi. 1. Meminta salinan arsip aktif dalam bentuk dokumen digital atau soft file. 2. Mengakses informasi berkas tertentu. Untuk bagian konvensionalnya, pernyataan 1, unit pengolah melayankan arsip aktif konvensional berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Pilihan A, belum terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif. B, terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif. C, terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD. D, terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan sarana pencatatan layanan arsip. E, terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan melaksanakan layanan yang dicatat pada sarana pencatatan layanan arsip yang tersedia. Definisi operasionalnya, yaitu bukti dukung yang disampaikan berupa daftar arsip aktif hasil pemberkasan dari naskah dinas konvensional yang dihasilkan. Sarana pencatatan layanan arsip dapat berupa formulir daring, contoh Google Form, Johor Form, buku pencatatan secara manual maupun indikator. Daftar naskah masuk dan atau daftar naskah keluar tidak termasuk ke dalam daftar arsip aktif.
Apabila tidak terdapat kolom klasifikasi keamanan untuk melihat layanan arsip berdasarkan SKKAD, dapat dilakukan pengambilan sampel layanan arsip dan membandingkan secara manual dengan kebijakan SKKAD yang berlaku. Jadi apakah sudah sesuai dengan kebijakan SKKAD? Pelayanan dilihat pada saat masa audit, sama seperti tadi, yaitu contoh tahun pengawasan 2025, maka masa auditnya adalah 2024. Contoh bentuk pelayanan arsip aktif konvensional, yaitu meminjam fisik arsip, meminta copy file, mengakses informasi pada file tertentu. Subaspek ketiga, yaitu subaspek pemeliharaan arsip. Bagian elektronik, pernyataan pertama, unit pengolah memberkaskan arsip aktif pada aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi. Pilihannya A. Belum melaksanakan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi. Pilihan B. Telah membuat folder pemberkasan pada aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi, tetapi belum terdapat arsip aktif yang diberkaskan. C. Telah melaksanakan pemberkasan pada aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi terhadap naskah masuk atau naskah keluar. D. Telah melaksanakan pemberkasan pada aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi terhadap naskah masuk dan naskah keluar. Dan E. Telah melaksanakan pemberkasan pada aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi terhadap naskah masuk dan naskah keluar sesuai dengan klasifikasi arsip. Definisi operasionalnya. Bukti dukung yang disampaikan berupa tangkapan layar tampilan pada menu pemberkasan arsip aktif dari akun tata usaha, sekretaris, atau pengelola central file unit pengolah. Jika menggunakan aplikasi Srikandi, maka sampel berkas diambil saat kegiatan verifikasi lapangan. Sampel berkas diambil dari seluruh berkas yang tampil pada halaman pertama menu pemberkasan arsip aktif dan standar sampelnya adalah 5-10 berkas. Pemberkasan dilaksanakan berdasarkan naskah masuk dan naskah keluar dengan melihat jenis naskah dari item pada isi berkas, statistik naskah masuk dan naskah keluar pada dashboard bagian pemberkasan naskah tidak memperlihatkan kegiatan pemberkasan arsip. Dalam hal pemberkasan, disposisi termasuk ke dalam tipe naskah masuk. Kesesuaian pemberkasan dengan klasifikasi arsip dapat dilihat dengan mencocokkan kode klasifikasi yang tercantum pada item isi berkas dengan berkas, serta kebijakan klasifikasi arsip yang berlaku. Minimal kode klasifikasi yang termuat tidak hanya kode primer. Untuk aplikasi sejenis Srikandi dapat menyesuaikan dengan menu yang memiliki proses bisnis serupa. Pernyataan kedua, rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif yang dilaksanakan oleh unit pengolah pada aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi. Pilihan A, belum melaksanakan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi. B. Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif pada aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi mencapai lebih dari 0 sampai dengan 50%. C. Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif pada aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi mencapai lebih dari 50% sampai dengan 70%. D. Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif pada aplikasi Srikandi atau sejenis Srikandi mencapai lebih dari 70 sampai dengan 90%. E.
Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif pada aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi mencapai lebih dari 90% sampai dengan 100%. Definisi operasionalnya, jika nomor sebelumnya, yaitu di 1.3 subaspek pemeliharaan bagian elektronik nomor 1, tidak dinilai pada jawaban E, maka pernyataan ini dinilai pada jawaban A. Bukti dukung yang disampaikan berupa tangkapan layar tampilan pada dashboard bagian pemberkasan naskah dari akun tata usaha atau sekretaris atau pengelola central file unit pengolah. Tambahan informasi Srikandi, terminologi naskah keluar di dashboard bagian pemberkasan naskah merujuk pada naskah yang dibuat dan telah diberkaskan di aplikasi Srikandi. Terminologi naskah masuk di dashboard bagian pemberkasan naskah merujuk pada naskah yang diterima dan telah diberkaskan di aplikasi Srikandi. Untuk aplikasi sejenis Srikandi dapat menyesuaikan dengan menu yang memiliki proses bisnis serupa. Pernyataan ketiga, unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif pada aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi kepada unit kearsipan. Pilihan A, belum menyusun daftar arsip aktif. B, telah menyusun daftar arsip tapi belum sesuai ketentuan. C, telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan. D, telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan, tetapi belum menyampaikan kepada unit kearsipan secara rutin. Pilihan E, telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan, serta menyampaikan kepada unit kearsipan secara rutin. Definisi operasionalnya, bukti dukung yang disampaikan berupa daftar arsip aktif hasil pemberkasan dari naskah dinas pada aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi, dan naskah dinas internal tentang penyampaian daftar arsip aktif dari akun tata usaha atau sekretaris atau pengelola central file unit pengolah. Format pada daftar arsip aktif sesuai ketentuan, yaitu daftar berkas ada kolom unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, kurun waktu, jumlah, dan keterangan. Sedangkan daftar isi berkas ada kolom nomor berkas, nomor item arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tanggal, jumlah, dan keterangan. Apabila pada saat tahun pengawasan, yaitu contohnya tahun 2025, format daftar arsip aktif belum sesuai ketentuan, unit kearsipan wajib menyesuaikan sesuai ketentuan pada tahun pengawasan berikutnya, yaitu di tahun 2026. Rutinitas dilihat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dari tahun pengawasan. Contoh, tahun pengawasan 2025, 2 tahun terakhir adalah 2024 dan 2023. Pernyataan keempat, berkas yang telah ditutup oleh unit pengolah pada aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi tidak melewati retensi aktif sesuai JRA. Pilihan A, belum terdapat berkas yang ditutup. B, terdapat berkas yang telah ditutup dengan akhir retensi arsip aktif lebih dari 2 tahun dari tahun pengawasan. C, terdapat berkas yang telah ditutup dengan akhir retensi aktif sampai dengan 2 tahun dari tahun pengawasan. D,
terdapat terdapat berkas yang telah ditutup dengan akhir retensi aktif sampai dengan 1 tahun dari tahun pengawasan. Dan yang E, terdapat berkas yang telah ditutup dengan akhir retensi aktif tidak melebihi tahun pengawasan. Definisi operasionalnya, bukti pendukung yang disampaikan berupa tangkapan layar, tampilan pada menu pemberkasan arsip aktif dari akun tata usaha atau sekretaris atau pengelola sentral file unit pengolah. Jika menggunakan Srikandi, maka 1. Sampel berkas diambil saat kegiatan verifikasi lapangan. 2. Sampel berkas diambil dengan menampilkan 100 berkas pada menu pemberkasan arsip aktif. 3. Berkas yang telah ditutup ditunjukkan dengan kata-kata tutup pada kolom aksi. 4. Masa retensi dapat dilihat dari tahun yang tampil pada kolom akhir retensi aktif. Untuk panduan perhitungan tahun, akhir retensi aktif lebih dari 2 tahun, yaitu tahun pengawasan di 2025 ini, maka tahun yang tampil adalah 2022, 2021, 2020, 2019, dan seterusnya. Akhir retensi aktif sampai dengan 2 tahun, tahun pengawasannya adalah di tahun ini yaitu 2025, tahun yang tampil 2023. Akhir retensi aktif sampai dengan 1 tahun pengawasan 2025, tahun yang tampil adalah 2024. Contoh, bila terdapat sampel berkas dengan kondisi 1. Berkas 1 memiliki akhir retensi aktif tidak melewati tahun pengawasan. Berkas 2 memiliki akhir retensi aktif sampai dengan 2 tahun. Berkas 3 memiliki akhir retensi aktif sampai dengan 1 tahun. Maka penilaian dilaksanakan berdasarkan sampel berkas 2 yang memiliki akhir retensi aktif sampai dengan 2 tahun, yaitu akhir retensi aktif dengan tahun tertua. Apabila belum memiliki JRA atau baru memiliki sebagian JRA, maka retensi dihitung dengan mengambil sampel berkas dan daftar arsip aktif, lalu menyandingkannya dengan pedoman retensi arsip masing-masing dari daftar arsip aktif ya. Ini perlu ditulis nggak? Hal ini tuh siapa? Tidak tuh harusnya. Boleh. Iya, jadi kan dia sebagai apa? Di web tidak ada. Oke. Untuk bagian konvensional, pernyataan pertama, unit pengolah memberkaskan arsip aktif konvensional. Pilihan A, belum melaksanakan pemberkasan arsip aktif. B, telah merencanakan pemberkasan arsip aktif. C, telah melaksanakan pemberkasan terhadap arsip yang dibuat atau arsip yang diterima. D, telah melaksanakan pemberkasan terhadap arsip yang dibuat dan arsip yang diterima. E, telah melaksanakan pemberkasan terhadap arsip yang dibuat dan arsip yang diterima sesuai dengan klasifikasi arsip. Untuk DO-nya, bukti-bukti yang disampaikan berupa dokumen yang menunjukkan rencana pemberkasan sesuai definisi rencana pemberkasan. Dokumentasi pelaksanaan pemberkasan dengan menunjukkan isi naskah dinas yang diberkaskan, daftar arsip aktif hasil pemberkasan. Pemberkasan arsip aktif yang dimaksud pada pernyataan ini dilaksanakan terhadap arsip konvensional. Rencana pemberkasan yang dimaksud berdasarkan POK yang dimiliki oleh unit pengolah dan menentukan jenis arsip yang akan diberkaskan sesuai dengan transaksi. Untuk transaksi dapat berbentuk masalah atau rubrik, kegiatan atau dosir, atau series atau jenis.
Kesesuaian pemberkasan dengan klasifikasi arsip dapat dilihat dengan mencocokkan kode klasifikasi yang tercantum pada item isi berkas dengan berkas, serta kebijakan klasifikasi arsip yang berlaku. Minimal, kode klasifikasi yang termuat tidak hanya primer. Untuk pernyataan berikutnya, yaitu pernyataan kedua, persentase pemberkasan arsip aktif konvensional oleh unit pengolah. Pilihan A, belum melaksanakan pemberkasan arsip aktif konvensional. B, rata-rata pemberkasan arsip aktif konvensional mencapai lebih dari 0 sampai dengan 50%. C, rata-rata pemberkasan arsip aktif konvensional mencapai lebih dari 50 sampai dengan 70%. D, rata-rata pemberkasan arsip aktif konvensional mencapai lebih dari 70 sampai dengan 50%. E, rata-rata pemberkasan arsip aktif mencapai lebih dari 90 sampai dengan 100%. Definisi operasionalnya, jika nomor sebelumnya yaitu 1.3 subaspek pemeliharaan bagian konvensional nomor 1 tidak dinilai pada jawaban E, maka pernyataan ini dinilai pada jawaban A. Bukti dukung yang disampaikan berupa daftar arsip aktif, hasil pemberkasan terhadap arsip konvensional, dan melihat fisik arsip yang masih disimpan oleh unit pengolah di dalam filing kabinet atau sarana sejenis yang digunakan. Pernyataan ketiga, unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif konvensional kepada unit kearsipan. Pilihan A, belum menyusun daftar arsip aktif. B, telah menyusun daftar arsip tapi belum sesuai ketentuan. C, telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan. D, telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan, tetapi belum menyampaikan kepada unit kearsipan secara rutin. E, telah menyusun daftar arsip yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan, serta menyampaikan kepada unit kearsipan secara rutin. Definisi operasionalnya, bukti dukung yang disampaikan berupa daftar arsip aktif, hasil pemberkasan dari arsip konvensional, naskah dinas internal tentang penyampaian daftar arsip aktif. Format pada daftar arsip aktif sesuai ketentuan meliputi daftar berkas yang terdiri dari unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, kurun waktu, jumlah, dan keterangan. Daftar isi berkas terdiri dari nomor berkas, nomor item arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tanggal, jumlah, dan keterangan. Bila pada saat tahun pengawasan, contohnya 2025, format daftar arsip aktif belum sesuai ketentuan, unit kearsipan wajib menyesuaikan sesuai ketentuan pada tahun pengawasan berikutnya. Contoh, tahun 2026. Rutinitas dilihat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dari tahun pengawasan. Contoh, tahun pengawasan 2025. 2 tahun terakhir adalah tahun 2024 dan 2023. Untuk tadi maaf ya Bapak Ibu ya, ini bukan unit kearsipan tapi unit pengolah. Penilaian untuk jawaban lebih tinggi dapat dilaksanakan apabila jawaban yang lebih rendah telah terpenuhi. Contoh, bila telah menyampaikan daftar arsip aktif tapi belum sesuai, maka penilaian berada di jawaban B. Pernyataan keempat, arsip yang disimpan oleh unit pengolah tidak melewati retensi aktif sesuai JRA. A.
Terdapat arsip yang disimpan dengan akhir retensi aktif lebih dari 3 tahun dari masa audit. B. Terdapat arsip yang disimpan dengan akhir retensi aktif sampai dengan 3 tahun dari masa audit. C. Terdapat arsip yang disimpan dengan akhir retensi aktif sampai dengan 2 tahun masa audit. D. Terdapat arsip yang disimpan dengan akhir retensi aktif sampai dengan 1 tahun dari masa audit. E. Terdapat arsip yang disimpan dengan akhir retensi aktif tidak melebihi masa audit. Definisi operasionalnya. Bukti dukung yang disampaikan berupa daftar arsip aktif dengan tahun tertua hasil pemberkasan dari arsip konvensional. Untuk panduan penghitungannya, akhir retensi aktif lebih dari 3 tahun, masa audit tahun 2024, tahun pada item arsip konvensional tertua adalah 2020, 2019, 2018, dan seterusnya. Akhir retensi aktif sampai dengan 3 tahun, masa audit 2024, tahun pada item arsip konvensional tertua adalah di 2021. Akhir retensi aktif sampai dengan 2 tahun, masa audit tahun 2024, tahun pada item arsip konvensional tertua adalah 2022. Dan akhir retensi aktif sampai dengan 1 tahun, masa audit tahun 2024, tahun pada item arsip konvensional tertua adalah 2023. Contoh, bila ada unit pengolah yang memiliki daftar arsip aktif yang disusun pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023, serta tahun 2024, maka daftar arsip yang dijadikan sampel yang disusun pada tahun 2020. Selanjutnya, pada daftar arsip aktif tersebut terdapat sampel berkas dengan kondisi berkas 1 memiliki akhir retensi aktif tidak melewati 1 tahun, berkas 2 memiliki akhir retensi aktif sampai dengan 2 tahun dari masa audit. 3. Berkas 3 memiliki akhir retensi aktif sampai dengan 1 tahun dari masa audit. Maka penilaian dilaksanakan terhadap sampel berkas 2 yang memiliki akhir retensi aktif sampai dengan 2 tahun dari masa audit. Akhir retensi aktif dengan tahun tertua. Apabila instansi belum memiliki JRA atau baru memiliki sebagian JRA, maka retensi dihitung dengan mengambil sampel berkas dari daftar arsip aktif lalu menyandingkan dengan pedoman retensi arsip masing-masing. Pernyataan kelima, unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional sesuai media. A. Belum melaksanakan penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai media. B. Telah melaksanakan penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai media dengan memenuhi 1 kriteria penyimpanan. C. Telah melaksanakan penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai media dengan memenuhi 2 sampai dengan 3 kriteria penyimpanan. D. Telah melaksanakan penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai media dengan memenuhi 4 sampai 5 kriteria penyimpanan. E. Telah melaksanakan penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai media dengan memenuhi seluruh kriteria penyimpanan. D. Kriterianya adalah penyimpanan arsip aktif konvensional yang sesuai, yaitu menggunakan folder dengan 1 folder memuat minimal 150 lembar arsip atau sekitar 3 cm. 2. 1 folder digunakan untuk 1 subjek atau berkas dengan mencantumkan kode klasifikasi dan indeks atau masalah yang menggunakan kertas label yang dilekatkan pada tab
folder. 3. Folder diletakkan pada posisi di belakang guide atau sekat. Menggunakan guide atau sekat yang diletakkan di antara kelompok kertas arsip aktif konvensional yang satu dengan lainnya. 5. Tab atau telinga pada guide atau sekat digunakan untuk mencantumkan kode klasifikasi dan indeks atau masalah arsip. 6. Guide atau sekat diletakkan dan folder disimpan ke dalam filing kabinet. DO-nya, bukti dukung berupa dokumentasi penyimpanan arsip aktif konvensional menggunakan folder, diberi guide atau sekat, dan diletakkan di dalam filing kabinet. Formatting arsip merupakan peralatan perkantoran yang dilengkapi folder atau map arsip merupakan peralatan perkantoran yang dilengkapi dengan tab atau telinga di bagian kanan atasnya dan digunakan untuk menyimpan arsip konvensional. Untuk yang DO kedua sudah cukup jelas. Yang ketiga, penataan folder di dalam filing kabinet dimulai dengan guide atau sekat terlebih dahulu, baru folder. Ya, jadi guide atau sekatnya ini ada di depan folder. Guide atau sekat sekunder dan tersier dalam klasifikasi primer yang sama diletakkan di antara satu folder dengan folder lainnya apabila berganti subjek atau berkas. Filing kabinet merupakan peralatan perkantoran sejenis lemari berbentuk laci yang digunakan untuk menyimpan arsip konvensional dalam folder. Pernyataan ke-6. Unit pengolah melaksanakan alih media arsip aktif sesuai dengan prioritas, yaitu berpotensi permanen berdasarkan JRA yang berlaku. Terdapat arsip aktif berpotensi permanen berdasarkan JRA yang berlaku. Melaksanakan alih media arsip aktif. B. Merencanakan kegiatan alih media arsip aktif. C. Melaksanakan alih media arsip aktif dengan memenuhi 1 sampai dengan 2 kriteria. D. Melaksanakan alih media arsip aktif dengan memenuhi 3 sampai 4 kriteria. E. Melaksanakan alih media arsip aktif dengan memenuhi seluruh kriteria. Kriterianya, arsip aktif konvensional yang telah dialih media tetap disimpan di unit pengolah. Arsip aktif hasil alih media diautentikasi oleh pimpinan pencipta arsip. Pembuatan berita acara alih media arsip aktif sekurang-kurangnya memuat waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, jenis media, jumlah arsip, keterangan proses alih media yang dilakukan, pelaksana, penanda tangan oleh pimpinan unit pengolah. Pembuatan daftar arsip aktif hasil alih media sekurang-kurangnya memuat unit pengolah, nomor urut, jenis arsip, jumlah arsip, kurun waktu, dan keterangan. Untuk pernyataan ke-7, unit pengolah mengelola arsip vital. Jadi terdapat arsip vital di unit pengolah. A. Belum melaksanakan pengelolaan arsip vital. B. Melaksanakan identifikasi jenis arsip vital atau unit kearsipan telah berkoordinasi dengan unit pengolah terkait identifikasi jenis arsip vital di lingkungannya. C. Melaksanakan pengelolaan arsip vital dengan memenuhi 1 kriteria. D. Melaksanakan pengelolaan arsip vital dengan memenuhi 2 sampai 3 kriteria. E. Melaksanakan pengelolaan arsip vital dengan memenuhi seluruh kriteria. Kriterianya, menyusun daftar arsip vital, daftar arsip vital yang disusun sesuai dengan ketentuan,
arsip vital telah diberkaskan. Dan yang keempat, penerapan metode perlindungan arsip vital. Yang keempat, yaitu di subaspek penyusutan arsip. Mohon maaf Bapak Ibu ya nih, nggak bisa minum ya Bapak Ibu lagi puasa, jadi kebanyakan ngomong udah agak-agak serak gitu. Ya, untuk subaspek penyusutan arsip bagian elektronik, pernyataan pertama, unit pengolah memindahkan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi Srikandi atau aplikasi sejenis Srikandi. A. Belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif. B. Proses penyeleksian berkas arsip inaktif untuk usul pindah. C. Pengajuan berkas arsip inaktif hasil seleksi beserta lampiran daftar arsip inaktif usul pindah ke unit kearsipan. D. Persetujuan berkas arsip inaktif hasil seleksi beserta lampiran daftar arsip inaktif usul pindah oleh unit kearsipan. E. Penggunaan berita acara pemindahan arsip dan daftar arsip inaktif yang dipindahkan oleh unit pengolah. Definisi operasional, bukti dukung yang disampaikan, penyeleksian, yaitu tangkapan layar yang menunjukkan berkas arsip inaktif yang dipilih untuk dipindahkan melalui menu pemberkasan arsip aktif, tombol usul pemindahan. Untuk pengajuan, yaitu tangkapan layar yang menunjukkan telah mengajukan pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan melalui menu pemindahan. Persetujuan, yaitu tangkapan layar yang menunjukkan unit kearsipan telah menyetujui pemindahan arsip inaktif melalui menu pemindahan. Pengunggahan, yaitu tangkapan layar yang menunjukkan pengunggahan berita acara pemindahan arsip inaktif dari akun tata usaha. Jadi semua ini dari akun tata usaha atau sekretaris pengelola sentral file unit pengolah. Berita acara dan daftar arsip inaktif yang dipindahkan harus ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit kearsipan. Yang bagian konvensional, pernyataan pertama yaitu unit pengolah memindahkan arsip inaktif konvensional sesuai dengan prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pilihan A, belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif konvensional sesuai dengan prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. B, telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif konvensional dengan memenuhi satu prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. C, telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif konvensional dengan memenuhi 2 prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. D, telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif konvensional dengan memenuhi 3 sampai dengan 4 prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. E, telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif konvensional dengan memenuhi seluruh prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kita lihat kriterianya Bapak Ibu. Penilaian dilaksanakan terhadap kegiatan pemindahan arsip inaktif yang paling terakhir dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024. 1. Penyeleksian arsip inaktif konvensional sesuai JRA. 2. Penyusunan daftar arsip inaktif yang dipindahkan berupa daftar berkas dan daftar isi berkas. 3. Arsip inaktif yang dipindahkan ditata dengan memperhatikan bentuk dan media arsip. 4. Berita acara pemindahan arsip inaktif ditandatangani oleh pimpinan unit kearsipan dan pimpinan unit pengolah. 5. Daftar arsip inaktif yang dipindahkan sebagai lampiran dari berita acara ditandatangani oleh pimpinan unit kearsipan dan pimpinan unit pengolah. Pernyataan kedua, intensitas pemindahan arsip inaktif konvensional oleh unit pengolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
Pilihan A, belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. B, telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif sebanyak 1 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. C, telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. D, telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. E, telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. DO-nya, bukti dukung berupa berita acara pemindahan arsip inaktif yang telah ditandatangani oleh pimpinan UK dan pimpinan UP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu 2020 sampai 2024. Untuk setiap tahun minimal 1 kali kegiatan pemindahan arsip inaktif, dan apabila setiap tahun melaksanakan lebih dari 1 kali pemindahan arsip inaktif, maka hanya diambil 1 kegiatan. Kita masuk kepada aspek sumber daya kearsipan, yaitu khususnya subaspek sumber daya manusia kearsipan. Pernyataan pertama, ketersediaan arsiparis tersertifikasi pada unit pengolah. Pilihan A, belum tersedia arsiparis. B, mengusulkan pengadaan arsiparis. C, tidak tersedia arsiparis tapi tersedia pengelola arsip yang ditetapkan melalui surat tugas atau surat keputusan. D, tersedia arsiparis pada unit pengolah tetapi belum terdapat arsiparis yang telah tersertifikasi. E, tersedia arsiparis pada unit pengolah dan terdapat arsiparis yang telah tersertifikasi. Definisi operasionalnya, bukti dukung berupa daftar arsiparis yang tersedia di unit pengolah dengan informasi yang meliputi nama, jabatan, pangkat atau golongan, TMP jabatan terakhir, dan nomor sertifikat hasil sertifikasi. Keterangan terkait sertifikasi adalah sebagai berikut. Sertifikasi dapat berupa sertifikasi teknis atau sertifikasi dalam jabatan. Jadi bisa pilihan ya Bapak Ibu ya. Sertifikasi teknis tertentu dapat diikuti oleh arsiparis PNS dan P3K. Sertifikasi dalam kenaikan jabatan, yaitu seperti pertama kemuda, muda kemadya, dapat diperhitungkan bagi arsiparis PNS apabila belum mengikuti sertifikasi teknis. Apabila arsiparis PNS dan P3K telah diusulkan mengikuti sertifikasi sebanyak 2 tahun berturut-turut ke ANRI, tapi belum dipanggil oleh ANRI, maka dapat dinilai di jawaban E. Tentunya nanti ini harus ada fee-nya ya Bapak Ibu ya. Dan apabila telah terdapat arsiparis yang tersertifikasi, walaupun jumlahnya belum seluruhnya, maka dapat dinilai di jawaban E. Contoh, terdapat 1 dari 3 arsiparis pada unit pengolah telah tersertifikasi, maka dinilai di jawaban E. Pernyataan kedua, jumlah arsiparis pada unit pengolah yang telah tersertifikasi. Pilihan A, belum terdapat arsiparis yang telah tersertifikasi. B, mengusulkan sertifikasi arsiparis pada unit pengolah melalui unit dengan fungsi pengembangan kompetensi. C, arsiparis pada unit pengolah dalam proses sertifikasi arsiparis. D, sebagian arsiparis pada unit pengolah telah mengikuti dan lulus sertifikasi arsiparis. E, seluruh arsiparis pada unit pengolah telah mengikuti dan lulus sertifikasi arsiparis. Definisi operasionalnya, bukti dukung dapat berupa daftar arsiparis sama seperti yang digunakan di nomor sebelumnya, yaitu di 1.3 subaspek sumber daya manusia kearsipan nomor 1. Pengusulan yaitu dokumen pengusulan sertifikasi dari unit dengan fungsi kepegawaian disampaikan apabila baru mencapai proses usulan.
proses sertifikasi yaitu dokumen surat perintah atau tugas atau dokumen sejenis yang menunjukkan keikutsertaan dalam sertifikasi kearsipan. Mengikuti dan lulus yaitu dokumen sertifikat hasil sertifikasi arsipan. Keterangan terkait sertifikasi adalah sebagai berikut. Sertifikasi dapat berupa sertifikasi teknis atau sertifikasi dalam jabatan. Sertifikasi teknis tertentu dapat diikuti oleh arsiparis PNS dan P3K. Sertifikasi dalam jabatan dapat diperhitungkan bagi arsiparis PNS apabila belum mengikuti sertifikasi teknis. Apabila arsiparis PNS baru menduduki jabatan kurang dari 1 tahun dan pangkat kurang dari 2 tahun, sehingga belum berkesempatan mengikuti sertifikasi, maka tidak menjadi populasi. Apabila nomor sebelumnya yaitu di 1.3 aspek SDM kearsipan nomor 1 berada di jawaban D, maka nomor ini dapat berada di jawaban A atau B atau C. Kalau berada di jawaban E, maka pada nomor ini dapat berada di jawaban D atau E. Jadi berikutnya kita masuk kepada subaspek prasarana dan sarana kearsipan. Untuk bagian konvensional, yaitu dengan pernyataan pertama, ketersediaan sarana penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai dengan kriteria. Pilihan A, sarana penyimpanan arsip aktif konvensional belum sesuai kriteria. B, terdapat 1 sarana penyimpanan arsip aktif konvensional memenuhi kriteria. C, terdapat 2 sarana penyimpanan arsip aktif konvensional memenuhi kriteria. D, terdapat 3 sarana penyimpanan arsip aktif konvensional memenuhi kriteria. E, seluruh sarana penyimpanan arsip aktif konvensional memenuhi kriteria. Adapun kriterianya, folder arsip dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu A, bahan terbuat dari lembar kertas manila karton. B, keadaan lembaran rata, tidak kaku, tidak berlubang, dan tidak khusus. C, bentuk folder seperti map dengan tab atau telinga atau bagian menonjol di kanan atas yang berfungsi sebagai tempat untuk menuliskan kode atau indeks. D, ukuran folder sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, yaitu guide atau sekat dengan ketentuan sebagai berikut. A, bahan guide arsip terbuat dari kertas karton lebih tebal dari bahan folder sehingga tidak mudah melengkung atau terlipat. Keadaan lembaran rata, tidak kaku, tidak berlubang, dan tidak kusut. Terdapat guide primer, guide sekunder, dan guide tersier. Berbentuk 4 persegi panjang dan memiliki tab. Letak tab primer, tab sekunder, dan tab tersier pada masing-masing guide tidak saling menutup. Kemudian ada out indikator dan filing kabinet yang disertai dengan kunci. Pernyataan kedua, yaitu unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional kartografi dan atau kearsitekturan serta atau media baru foto menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai. Pilihannya A, arsip aktif konvensional kartografi dan atau kearsitekturan serta atau media baru foto belum disimpan menggunakan sarana yang sesuai. B, sebanyak lebih dari 0 sampai dengan 50% arsip aktif konvensional kartografi dan atau kearsitekturan serta atau media baru foto disimpan menggunakan sarana yang sesuai. C, sebanyak lebih dari 50% sampai dengan 70% arsip aktif konvensional kartografi dan atau kearsitekturan serta atau media baru foto disimpan menggunakan sarana yang sesuai. D, sebanyak lebih dari 70% sampai dengan 90% arsip aktif konvensional kartografi dan atau kearsitekturan serta atau media baru foto disimpan menggunakan sarana yang sesuai.
Sebanyak lebih dari 90% sampai dengan 100% arsip aktif konvensional kartografi dan atau kearsitekturan serta atau media baru foto disimpan menggunakan sarana yang sesuai. Untuk DO-nya, bukti dukung yang berupa dokumentasi penyimpanan arsip aktif konvensional, kartografi, kearsitekturan, atau media baru foto cetak, yaitu arsip kartografi menggunakan laci baja horizontal atau laci baja horizontal filing kabinet, maaf. Kemudian yang arsip kearsitekturan, laci baja horizontal filing kabinet, dan arsip foto amplop yang diletakkan pada rak baja. Jadi itu terkait dengan ASKI UP. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Pulu untuk ASKI UP. Silakan Mas Pulu. Ah, nah, baik, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Santi sudah menyampaikan ya. Ini memang ternyata cukup panjang ini waktunya juga sudah hampir jam 12 ya. Mungkin untuk yang UK nanti kita akan sampaikan lebih pertajam lagi pada saat workshop saja ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita akan membuka pertanyaan terkait apa-apa yang perlu Bapak sampaikan. Tapi beberapa memang saya lihat di kolom chat sudah ada lumayan banyak pertanyaan. Ini juga sudah ada yang bertanya, itu kan sudah ada yang raise hand. Mungkin kita beri kesempatan untuk yang raise hand ya. Barangkali ada 4, jadi yang itu tutup saja di 4 pertanyaan ini saja. Nanti kita akan, masih ada Bapak Ibu jangan khawatir, ini masih baru pengenalan, masih baru tahap pertama. Nanti setelah ini kita masih akan ada lagi workshop untuk yang membahas lebih lanjut terkait dengan instrumen tadi, bagaimana menggunakannya juga. Baik, saya persilahkan dari PKP nih, Argo. Pak Argo, Bu Argo, monggo. Iya Bu, terima kasih sebelumnya ya Bu. Saya Argo dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Terdengar ya Bu ya suaranya? Ya, silakan Bu. Jadi gini Bu, kita kan kementerian baru, itu pecahan dari Kementerian PU kan ya Bu. Nah, yang mau saya tanyakan itu adalah satu, apakah kan kita kan belum punya kayak penataan arsip gitu kan belum ada ya Bu tentunya. Apakah itu bisa digunakan di penataan arsip di tahun sebelumnya waktu kita masih gabung sama PU atau gimana Bu? Terus yang kedua itu kan juga kita belum punya kayak permen-permen kayak tata naskah dinas, SKKAD, terus bagaimana apa itu bisa juga mengadopsi dari kementerian sebelumnya apa bagaimana? Terus juga masalah Sri Kandi itu kan kita baru pada tahap uji coba ya. Jadi Ya. mohon arahannya itu gimana ya Bu? Sebelumnya terima kasih ya Bu. Baik, ada 3 pertanyaan ya Bu ya. Ini mungkin juga dialami oleh kementerian-kementerian lain ya. Kementerian yang dipisahkan gitu kan, berpisah, ada mungkin juga yang gabungan atau pisahan. Nah, terkait kementerian-kementerian seperti ini, jadi sekarang ini kan meskipun dipisah permukiman ya Bu ya, kan dulu pasti ada merupakan bagian dari PU yang lama, itu kan pecahan pasti minimal ada beberapa eselon 1 yang merupakan tinggalan dari kementerian sebelumnya ya Bu ya. Nah, ini yang kita lihat adalah pada saat dia masih sebagai waktu PUPR gitu Bu. Misalnya di dirjen dirjen atau apa ya di eselon satunya. Itu yang kita lihat Bu. Ya, saat ini apa? Karena kan itu fungsinya masih ada ya Bu ya. Tidak terus fungsinya hilang kan meskipun nama kementerian berubah, tetapi fungsi yang sekarang Ibu emban itu kan masih tetap sama dengan yang dulu gitu kan. Untuk satu UP pun masih. Ini kita bicara yang internal dulu ya Bu ya. Tadi untuk kebijakan kan di eksternal. Nah, itu bisa kita nilai Bu. Untuk yang proses penataannya, karena kita lihat adalah si unit organisasi itu, si UP tadi sebagai satu kesatuan pencipta arsip lingkup terkecilnya kan Bu ya. Dia sudah melakukan pengelolaan atau belum. Jadi masih bisa dilihat Bu. Meskipun dulu arsip-arsipnya ya mungkin masih kopnya masih kop UPR gitu ya Bu ya. Tapi sekarang kan untuk yang terbaru mungkin sudah berbeda gitu. Untuk yang yang dengan yang
PKP yang baru gitu kan. Saya masih belum hafal juga singkatan-singkatan ini, mohon maaf. Nah, jadi menurut saya tidak terlalu bermasalah, Bu. Yang penting bahwa itu fungsi itu masih melekat di unit itu. Itu yang akan kita nilai arsipnya yang ada seperti apa. Nah, mungkin akan ada perbedaan ketika dulu pemindahannya ya Bu ya, yang agak berbeda ketika dia dulu pindahnya kan ke UK1 gitu kan Bu ya. Sementara UK1-nya karena mungkin terpisah karena UK1 dipegang oleh PU. Nah, sekarang kan di PKP juga ada UK1 sendiri yang mungkin belum menerima pemindahan dari UP-UP yang ada di lingkungan PKP kan Bu, karena memang baru dari Desember kemarin gitu. Ya, nanti mungkin kita bisa ada apa istilahnya, kita bisa mengakui kinerja waktu itu pernah pindahin nggak unit itu ke unit kearsipan yang sebelumnya, itu bisa kita akui Bu. Ya kan? Itu bisa kita akui bahwa itu memang kinerja di 2024 itu dari unit pengolah tadi, meskipun dalam bendera yang sudah yang lama gitu, bukan yang baru, itu masih bisa kita akui. Itu ya Bu, jadi terkait dengan UP. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan nanti untuk yang ASKE barangkali ya Bu ya, kita masih mengakomodir karena memang dalam masa transisi ini boleh menggunakan kebijakan yang lama dulu, tetapi harus sudah disiapkan untuk ininya Bu, draftnya. Artinya sudah ada upaya untuk membuat kebijakan tersebut gitu. Kalau itu tidak ada pasti kita akan hari kita, tapi untuk nilai yang lama masih kita bisa nilaikan Bu untuk yang di ASKE-nya. Nah, tadi yang terkait dengan Sri Kandi masih uji coba, ya barangkali mungkin sementara ini kalau memang pada waktu itu unit pengolah tadi belum menerapkan Sri Kandi secara utuh ya di PUPR, saya kurang tahu juga apakah PUPR seluruhnya dulu melakukan itu atau tidak, bisa dinilai dengan konvensionalnya Bu, yang elektroniknya itu bisa di skip dulu seperti itu, ya itu bisa seperti itu. Tapi kecuali kalau memang dulu pernah menggunakan aplikasi sejenis lainnya yang bukan Sri Kandi tapi aplikasi persuratan, itu yang kita nilai adalah aplikasi persuratan yang dulu dipakai itu seperti apa. Karena pasti seharusnya ketika sudah lama menggunakan itu kan ya proses bisnis itu pasti sudah jalan sampai ke penyusutan ya Bu ya. Seperti itu Bu. Cukup. Nah, selanjutnya saya urutan dari layar saya mungkin Bu Rustina. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya, ada persamaan juga dengan tadi Ibu sebelumnya, cuma saya ada beberapa yang belum sempat difasilitasi oleh pertanyaan. Baik, Bu Nunung, kami kementerian dari 1 menjadi 3 ya, Bu. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek, dan Kementerian Kebudayaan. Ada berapa yang perlu kami mau tanyakan nih, Bu, terkait dengan kebijakan atau peraturan di tata kelola kearsipan. Kami masih menggunakan yang Permendikbudristek 20 tahun 2022 yang waktu kementerian masih 1 tuh ya. Apakah itu nanti masih bisa ditolerir ketika nanti di pengawasan? Lalu yang kedua, terkait kementerian baru tadi sudah ditanyakan sama Ibu sebelumnya, untuk bisa nggak, tadi Bu Nunung juga sudah menjelaskan bahwa bisa menggunakan pada saat menjadi dia unit utama atau direktorat jenderal di kementerian yang lama. Nah, yang menjadi pertanyaan dari saya ketika arsip tercipta, di penciptaan arsip tersebut, OPWAS-nya apa? Objek sasarannya rentangnya kapan? Di tahun sebelumnya kah atau tahun yang terbaru? Karena pada saat penciptaan, tadi yang Bu Santi jelaskan surat menyuratnya, bentuknya dan segala macam, lalu contohnya, karena pada saat tahun lalu surat-suratnya kalau OPWAS-nya ini bukti dukungnya masih tahun 2024, berarti kan OPWAS-nya masih kementerian yang lama, Kemendikbudristek. Apakah itu yang digunakan atau di tahun ketika kementerian ini sudah berdiri masing-masing? Tahun 2025, cut off-nya kan di Desember pada waktu itu. Januari sudah menggunakan nama nomenklatur kementerian yang baru sesuai dengan peraturan yang baru itu. Apakah OPWAS-nya, data dukungnya menggunakan sasarannya di tahun 2024 atau yang di tahun 2025 nanti sampai batas akhir pengawasannya atau LHK-nya ditentukan gitu ya. Lalu itu tadi Bu, kan kami juga belum ada pemindahan, pemusnahan maupun penyerahan untuk kementerian yang baru ya Bu, untuk kementerian yang baru. Nah, apakah nanti yang pada saat kementerian baru ini bisa dipakai pemindahan yang lalu
pada saat nama nomenklaturnya masih Kemendikbudristek gitu. Misalkan kebudayaan pernah memusnahkan, Diktisaintek pernah memusnahkan, dan begitu juga Dikdasmen pernah memusnahkan, tapi pada nomenklatur yang lama Kemendikbudristek. Apakah itu bisa menjadi objek atau data dukung menjadi dinilai juga? Yaitu tadi ya untuk Sarpras. Nah, ini yang menjadi kendala Bu kalau misalkan nanti ketika kita hybrid di pemberkasannya ada yang tercipta secara elektronik, ada yang manual tadi yang disampaikan. Nah, kalau yang manual ini sudah kita scan Alimedia kan, terus kita satukan dengan arsip elektroniknya yang memberkas. Nah, apakah nanti yang dinilai itu satu rujukannya arsip yang elektronik yang ada di aplikasi? Kami masih menggunakan Sinde, Bu. Lalu, apakah tetap yang manual tadi dinilai juga penyimpanannya secara manual, padahal dia sudah disatukan memberkas dengan arsip yang elektronik? Sementara Bu Nunung begitu, Bu Nunung. Mohon izin nih karena kementerian kami memang jadi kepecah. Kita Lumayan pengawasannya banyak ya. begitu Bu Nunung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rustina. Ya memang banyak sih Bu ya yang kayak gitu, yang pecah-pecah gitu, pisah sana pisah sini gitu. Tapi ini Bu, kembali lagi bahwa sejatinya kita kan kinerja kearsipan yang kita ukur ya Bu ya. Yang jelas itu arsipnya itu melekat di mana gitu kan. Nah, tadi terkait dengan penciptaan, kalau penciptaan memang dia sudah sudah bisa menggunakan nomenklatur yang baru. Itu tadi kan karena yang di PKP itu karena Serikandi baru dicoba Bu, jadi belum yang baru ini kan belum dipakai secara full ya, jadi mungkin belum banyak lah arsipnya atau belum banyak penciptaannya. Nah kalau memang di sini kan saya rasa sudah dari dulu udah pakai semua ya Bu ya di Kemendikbud kan sudah ada yang tercipta dengan kementerian yang baru, itu boleh dipakai yang 2025. Yang di penciptaannya saja Bu ya, yang di penciptaannya saja. Karena kalau di form ASKI yang baru kita kan lihat pada saat kita self assessment sebenarnya. Self assessment itu daftar terakhir yang diciptakan itulah yang kita periksa karena kalau nyisirin satu-satu kan ada kesempatan mencari-cari gitu ya Bu ya. Mencari-cari mana yang benar yang kita akan yang akan kita sampaikan sebagai data dukung. Nah, tapi kalau ini kan enggak, kita ambil data terakhir yang diciptakan di unit tadi apa pada saat self assessment ya. Jadi itu saja Bu, kalau memang bisa disiapkan silahkan. Tapi tadi karena yang di PKP itu dia belum sanggup, istilahnya karena memang baru penerapannya juga mungkin masih belum pede, makanya boleh menggunakan yang tahun sebelumnya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, nanti untuk yang tadi, yang selain yang penciptaan, itu bisa menggunakan kinerja yang tahun sebelumnya, Bu. Ya, yang tahun 2024 kayak misalnya pemberkasannya gitu. Kalau misalnya yang baru kan mungkin belum diberkaskan Bu karena belum tutup berkas kan. Jadi yang diberkaskan bisa melihat pemberkasan pada saat dia masih menjadi Kemendikbudristek. Di unit itu tapi kan Bu, bukan di unit yang lain gitu kan istilahnya. Itu bisa kita nilai. Nah, terkait dengan kebijakan pun sama Bu, yang penting dari itu sekarang Dasmen atau di mana Bu? Bu, Kementerian Dasmen. Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang penting Kementerian Dasmen Induk. adalah upaya menyusun draft kebijakan yang baru. Itu untuk saat ini untuk yang ASK-nya kita masih tolerir menggunakan permen yang lama. Yang masih Kemendikbud dipakai saja dulu karena kami paham bahwa untuk menyusun permen itu nggak sebentar Bu, karena proses lama lagi. Jadi kami masih mentolerir, yang penting sudah ada upaya untuk menyusun draft. Sudah kan Bu? Ya, sudah sedang menyusun Bu, peraturannya sedang kami revisi, ngedraft sekarang Bu. Nah kalau sudah ada kan berarti kita sudah siap lah ya untuk itu. Jadi tetap bisa dinilai dengan menggunakan yang lama dan dengan yang baru kita lihat kesesuaian dengan draftnya gitu ya. Terkait dengan tadi apakah yang konvensional masih dinilai atau tidak ketika sudah di Alimedia. Sebenarnya kan kita kembalikan Bu. Alimedia itu berarti menggunakan arsip-arsip kan masih harus tetap disimpan. Ini yang ngomong siapa sih? Serikandi atau siapapun. Berarti manual. Bu Asmi, diam dulu Bu. Ya, jadi terkait dengan arsip konvensional tadi, secara prinsip kan kalau Alimedia itu arsip yang aslinya masih tetap harus disimpan ya Bu ya. Jadi tetap harus dibuatkan daftarnya. Gitu. Jadi tetap harus dibuatkan daftarnya karena memang tidak boleh ketika aturannya tidak boleh dimusnahkan arsip yang aslinya ketika sudah di Alimedia. Jadi seperti itu ya Bu ya. Izin baik.
Nggih, Bu izin sedikit. Jadi ketika arsipnya tercipta konvensional fisik, walaupun sudah dialih mediakan, dia tetap dibuatkan daftar dan disimpan di sarana prasarana konvensional. Gitu ya ya, Bu? betul. Baik. Nggih, betul Makasih, sekali. Bu. Baik, Ibu, karena ini waktunya sudah offset cukup banyak ya, mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan Mas Pulung bisa dicatat. Nanti kalau yang bisa tidak dijawab, nanti mungkin kita jawab ya via apa sosmed kami dari di Instagram ataupun via apalagi nantilah kita bisa sampaikan. Atau mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ingin ada yang apa memberikan masukan lagi, kami silahkan juga misalnya apa dalam kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali. Jangan khawatir nanti untuk mungkin ini baru rencana kami untuk workshop nanti akan kami pisahkan Ibu ya. Untuk kementerian yang apa ada perubahan pemisahan organisasi mungkin kita gabungkan jadi satu. Untuk yang lembaga tidak ada perubahan mungkin bisa kita satukan dengan yang lain seperti itu. Mungkin rencana kami seperti itu sehingga kita bisa lebih mendalami karena pasti akan ada kebingungan ini dari sisi-sisi yang organisasi yang mengalami perubahan. Saya rasa demikian sekalian Bapak Ibu apa untuk kesempatan kita pada siang hari ini kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf apabila dalam apa penyelenggaraan saya masih banyak kekurangan. Pasti yakin kekurangannya banyak karena waktunya juga mepet sekali. Selamat apa sholat zuhur ya sekarang udah waktunya sholat zuhur. Selamat berpuasa menunggu beduk maghrib. Terakhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin untuk bisa mengisi link survei ya Bapak Ibu sudah ditampilkan di kolom chat. Mas Baik. Pulung boleh QR code-nya boleh. Bapak Ibu terima kasih. Makasih Bu Santi. Sama-sama Bu Tina. Izin nih. Boleh, boleh ya, boleh scan atau yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Makasih. Ibu, maaf Kolom izin chat Bu. belum ada. Ya. Kalau izin Bu, untuk materi yang ini boleh di-share juga nggak ya Bu? Karena tadi yang di-share itu materi untuk yang Pemda yang ada di Oh link. iya. Oh ya, sebentar. Sebentar Bu Saya ya. Ya, terima kasih Bu. Gimana sih? Izin Bu Santi, Ya, sekali ya mau Ya. boleh Bagaimana? nanti minta dikirimkan apa itunya form ASCII Kok yang nggak baru. bisa mengupload itu gimana? Kalau form ASCII nanti akan disampaikan ketika workshop ya. Oh begitu. Oke. Iya, nanti Share- begitu share- workshop nanti sekalian kami share form ASCII-nya begitu. Gimana Izin dicat kan? mau nanya, Gimana? workshopnya itu kapan ya Bu? Kenapa, Mbak Sofi? Workshopnya kapan ya Bu ya workshopnya? Oke. Update ini atau ada tanggal di lain hari? Insya Allah minggu depan ya, Bu Sofi. Oh Workshop baik Bu kami Susanti. infokan. Ya baik. Terima kasih ya Bu Susanti, Bu Nunung. Sama-sama. Izin live. Bu Susan. Iya, Bu Tika. Sekarang di sini ya Bu ya. Betul. Izin nanti saat workshop itu berarti kita akan pisahin antara kementerian dan daerah ya. Itu nanti sama daring juga apa namanya pesertanya boleh sebanyak-banyaknya atau dibatasi gitu aja sih Bu. Kalau ada yang nanya Ustaz, Sepertinya sih Mas daring Bu sama seperti ini ya. Betul ya Bu Nunung ya. Nanti kita daring juga ya workshopnya ya. Soalnya agak-agak riweh kalau daring. Efisiensi Bu, bingung ini kami juga ya. Iya, aduh pusing Bu. Ini nyambi-nyambi soalnya kalau daring karena tiba-tiba ada tugas lain gitu. Ya, tentunya sih nanti pas workshop yang diharapkan ikut adalah yang akan melakukan penilaian ya, berarti teman-teman dari Unit Kearsipan gitu, karena untuk bisa terutama dengan adanya ASKI yang baru ini ya, baik UP maupun UNKA kan teman-teman Unit Kearsipan tentu harus sangat memahami bagaimana cara melakukan penilaian.
begitu Bu Tika. Berarti kan setelah workshop nggak langsung kita terapkan di tahun ini kan ya, apa namanya, ASKI yang terbaru ini, karena kita udah mulai nih. Sekarang saya juga lagi di Direktorat Meteorologi sedang melakukan pengawasan internal. Jadi pada kaget tadi, wah ganti ya Bu, terus gimana dong ini gitu. Ya Seperti itu. mungkin Bu Nunung yang bisa menjawab bagaimana Bu Nunung? Bu Tika, jadi izin ini memang kebijakan Bu Kapus sih tahun ini ya Bu digunakan ASKI-nya gitu. Jadi sangat gitu. Jadi memang karena kan sudah cukup lama ya dengan form ASKI yang lama itu dan sudah banyak yang memperoleh nilai mendekati 100 Lah gitu. ini Jadi kan masuk dapat 100 kan saya juga heran. makanya jadi kita mulai mengukur kedalamannya, kita tambahkan seperti itu. Nah, dengan menggunakan form ASKI ini kan mudah-mudahan bisa lebih ke yang menuju yang kualitas lebih baik seperti itu. Jadi kita ulang dong ya yang udah dilaksanakan. Saya udah termasuk banyak udah 3 eselon 1 Bu kita lakukan. Ini udah ngebut. Ya, Jadi nanti, saya ngerem dulu dong sekarang ya. Iya. Nanti mungkin Ibu bisa untuk ininya kalau kebijakan dari Ibu Sita seperti itu, nanti Ibu mungkin ya langsung ke Ibu saja maunya gimana gitu. Nah, sudah di ini Mas Lulu? Sudah ya. Ini sebentar lagi sedang dalam proses ini ya Bu, upload ke kolom chat Bapak Ibu untuk yang materi hari ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Nunung, Bu Santi. Kenapa? Maaf nih pertanyaannya Tapi rada-rada. Nggak apa-apa Bu, wajar Bu, wajar. Kalau form ASKI, Bu Nunung izin bertanya. Ya silakan Bu Margi. Kami. Kalau form ASKI-nya belum di ini ya Bu ya? Ya, masih Belum dibikin rumusnya Bu. Masih dibikin Oh. formularnya. Jadi nanti izin Bapak Ibu, ini untuk form ASKI ini jadi nanti sudah bisa keluar sampai ke bab 2 laporan. Jadi tidak akan sangat membantu Bapak Ibu ketika menyusun laporan, nggak kerepotan kayak kemarin ketika yang ASKI form lama ya. Jadi saya anjurkan sih memang menggunakan form ASKI yang baru. Ini mudah-mudahan minggu depan sudah selesai, bisa digunakan gitu. Saat ini kan kita ada 6 ya Bu ya untuk yang pusat ini bebannya untuk melakukan formulasi rumus di Excel itu gitu. Jadi nggak bisa selesai. Ini kebetulan baru maju proses untuk keputusan kepalanya, kemudian formnya sedang kita proses di Excelnya. Mudah-mudahan bisa jadi minggu depan kita langsung bisa workshopkan untuk semua teman-teman KL ya. Terus ini Bu, tim pengawas nih, kalau ketentuan per Andri 6 itu kan yang sudah ikut BIMTEK. Seandainya, kan ini kita pecah gitu ya. Kebanyakan yang BIMTEK itu di instansi induk. Terus bahkan ada yang belum, mungkin nggak kebagian yang BIMTEK gitu loh maksudnya. Terus gimana tuh Bu, untuk syarat itu apa diabaikan? Nanti kita akan melakukan BIMTEK juga Bu online. Nanti mungkin BIMTEK masal itu ya. Terutama untuk kementerian yang pecah ya Bu ya. Kalau kementerian yang lama mungkin tidak perlu gitu, yang tidak ada pemisahan gitu, artinya penggabungan fungsi gitu, tidak kita lakukan BIMTEK lagi. Tapi untuk yang pemesahan ini kan pasti membutuhkan seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Silakan Bapak Ibu kalau mau di-download sudah di-upload di kolom chat untuk terkait dengan materi itu. Bu Nunung, izin bertanya dong Bu Nunung. Itu instrumen. Jadi ini Allah apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Nunung, izin bertanya. Setnek itu kan sekarang ada penambahan nih, Setkapnya digabung masuk ke Setnek. Kemudian untuk pelaksanaan audit internal, apakah Setkap ini menjadi unit pengolah semua atau seperti apa nanti perannya? Kemudian tadi kaitannya dengan form ASKI yang baru, apakah nanti berpengaruh juga perubahan terhadap format RHAS-nya atau gimana Bu Nunung? Ya, jadi nanti terkait dengan Setkap gitu ya. Setkap itu sekarang jadi unit eselon berapa Bu di sana? Jadi satuan organisasi unit eselon 1.
satu eselon satu ya Bu ya. Iya, Berarti kan di bawahnya ada eselon 2-nya kan Bu ya. betul. Sama kan berarti posisi. Nah, nanti sebenarnya kan akan kami kembalikan kepada Setnek. Di kebijakannya dia UP-nya setingkat apa? Kalau memang setingkat eselon 2, mau nggak mau di masing-masing eselon 2-nya ya harus dilakukan pengawasan gitu. Tapi karena ini memang mungkin pas baru kan itu bisa pakai Slovin Bu. Jadi kalau Slovin kan mungkin bisa diambil berapa gitu kan, nggak usah semuanya dulu gitu. Misalnya perwakilan dulu mungkin yang dulu di sekretariatnya gitu ya Bu ya, yang mungkin bisa lebih bagus gitu. Bisa seperti itu Bu. Jadi tapi harus kena juga ke sana untuk apa, untuk dilakukan pengawasan. Tapi itu kan masuk ke dalam populasi di Setnek ya. Kan Slovin bisa, jadi nggak bisa untuk yang di Setnek itu tidak semuanya dilakukan. Hanya mungkin beberapa Kan yang tambah 3, Bu. hal Pengganti P3E. terkait dengan yang POM RHS nanti memang ada perubahan Bu. POM RHS-nya jadi akan sama persis dengan yang ASKE. Oh, ya. Jadi lebih ringkas. Bu Nunung, kalau tadinya kan di Setkap pun punya aturan main sendiri ya, artinya tata naskah dinas sendiri, kemudian klasifikasi sendiri. Nah, ketika tahun ini kita pengawasan kan berarti cut off-nya di dokumen untuk 2024 kan, tahun Iya. sebelumnya. Nah, itu masih mengacu ke Perseskapnya atau sudah mengacu ke Permensesnek? Kalau 2024 masih ke Perseskapnya Bu. Oh, Kan ke Perseskapnya. pada saat diciptakan kan ini masih mengacu ke sana, nggak mungkin disamakan dengan yang Kalau tadi mah Oke, makasih Bu Nunung. sehat-sehat Ibu. Sehat-sehat juga Bu Nunung. ini yang buka kita Baik, belum Bapak Ibu, tahu ya. izin pamit ya. Ini kita mau tutup. Kalau sudah di-download semua, sudah mengisi survei, saya mengucapkan terima kasih. Masih bisa pakai yang lama, Bu. Selama fungsinya. Izin pamit. Enggak, UK yang kebijakan kan ada di UK nih. Iya, boleh pakai yang lama. Tadi dijawab. Di askennya. Kok nggak ditutup?